Dengan kompor gas, yang pertama pasti ibu sering menemukan kendala yaitu sulit ketika pemasangan regulator. Banyak sekali yang masih bunyi bus atau use seperti itu, dan ibu mohon maaf, kebiasaannya atau inisiatif yang ibu lakukan itu tidak sesuai dengan anjuran ya. Nah, yang pertama saya jelaskan anjurannya, tolong jangan pernah menggunakan karet merah bekas ibu, karena ini sebetulnya tidak diperbolehkan. Kenapa mas kok tidak diperbolehkan? Karena mohon maaf, karet merah itu terbuat atau dibuat dari karet mentah biasa ibu. Makanya di sini kalau gas ibu sudah habis, tolong congkel karetnya, tetapi jangan digunakan lagi, tetapi dibuang. Soalnya banyak oknum yang sekarang yaitu merestorasi atau mengisi ulang tabung gas yang habis secara oplosan ibu. Tolong, ini sudah sering disiarkan di televisi dan menyebabkan tabung gas oplosan itu sering. Yang pertama, tiba-tiba bocor langsung menyemburkan gas ketika regulator dilepas. Yang kedua, gas terasa lebih boros ibu. Nah, dan yang ketiga, sering sekali menyebabkan tabung gas tiba-tiba mengeluarkan api ibu. Ini sudah sering terjadi, bahkan di televisi sering disiarkan. Tolong ibu-ibu ketika membeli tabung gas, tolong lebih teliti, lebih cermat. Nah, di sini saya kasih tips ibu ya. Yang pertama, ketika ibu menggunakan tabung gas atau membeli tabung gas, tolong dilihat dulu ibu. Yang pertama, segelnya ya, tolong lebih teliti. Karena ingat, segel gas kalau resmi dari Pertamina, yang pertama ciri-cirinya di atasnya pasti ada tulisan P. Nah, dan yang kedua, susah dilepas ibu. Kalau susah dilepas, melepasnya harus pakai pisau dulu. Sudah pasti itu resmi Pertamina. Nah, dan yang ketiga, tolong jangan tergiur dari warna tabung gas. Karena tabung gas itu banyak macamnya. Tidak semua tabung gas itu suppliernya dari Pertamina resmi ibu. Nah, makanya tolong di sini diperhatikan, carilah tabung gas dengan kondisi yang berkarat, bukan yang catnya masih mulus halus ibu ya. Karena mohon maaf, yang cat mulus halus biasanya itu restorasi pengecatan ulang, tetapi di dalamnya itu sudah kropos atau berkarat. Nah, tolong kalau yang resmi Pertamina, justru yang jelek seperti ini biasanya itulah yang aman. Nah, dan cara melihat ibu ya, atau cara ibu-ibu mengeceknya, yang pertama tadi di warna, yang kedua segel ya, yang ketiga tolong ketika waktu memasang gas atau regulator dicermati ibu bagian indikator gasnya. Kalau ibu baru beli, segel baru dilepas, kok ibu pasang indikatornya tidak full, sudah pasti itu bukan Pertamina ibu. Kalau yang dari Pertamina pasti full 3 kilo. Tetapi kalau yang oplosan biasanya itu jarumnya tidak penuh, hanya setengah terkadang. Padahal gasnya baru beli. Makanya tolong dicermati ketika membeli tabung gas. Karena gara-gara tabung gas oplosan sudah banyak di televisi yang disiarkan rumah terbakar ibu, gara-gara oplosan tabung gas. Makanya tolong lebih teliti lagi ibu ketika membeli tabung gas. Nah, dan di sini saya juga menjelaskan ibu tentang bahaya menggunakan karet merah bekas. Karena ingat, karet kalau sudah menyerap gas, otomatis karet mentah akan berubah warna menjadi pucat putih. Yang pertama. Yang kedua, karetnya juga pasti akan berubah menjadi keras atau kaku. Dan bahkan terkadang karena karet sudah sering ibu gunakan, sering menyerap gas, terkadang waktu dicongkel terkena tusukan paku ataupun obeng ataupun garpu, karetnya itu jadi membesar, langsung membesar, bengkak. Nah, mohon maaf ibu, itu dapat menyebabkan kebakaran di dapur. Karena karet kalau sudah menyerap gas, ibu kumpulkan banyak di dapur, ada percikan api di situ bisa langsung terbakar karena karetnya menyerap gas. Tolong ini lebih diperhatikan lagi ya. Nah, dan jangan pernah juga menggunakan seperti ini. Nah, soalnya apa? Banyak sekali ibu yang kesulitan memasang regulator, atau mungkin bapak ya, pasti ditambahkan karet merah yang dipotong setengah ya. Dipotong setengah, tujuannya apa? Biar tebel mas, biar tidak bunyi wus ya. Mohon maaf, itu tidak dianjurkan ibu. Karena gara-gara sepele,
sumbatan dari karet ini Bu, yang Ibu potong seperti ini ya. Kalau sampai masuk ke dalam ventilator tabung gasnya, gas langsung menyembur ke atas dengan tekanan yang sangat tinggi. Ini sangat berbahaya apabila ada listrik di sekitarnya, bisa menyambar dapur Ibu, sudah bisa terbakar. Tolong, karena arus listrik kalau terkena uap gas itu dapat menimbulkan konsleting listrik Ibu, karena uap itu akan menempel, oke? Nah, tolong dipahami di sini. Tolong untuk penggunaan karet merah bekas dan potongan karet merah jangan digunakan lagi karena sudah banyak korbannya ya. Nah, berikutnya yang ketiga Ibu, tolong di sini juga biar regulator Ibu awet, tidak sering bunyi bus, jangan pernah memberikan lilitan plastik, karet gelang atau kantong kresek pada leher tabung gas, karena itu menyebabkan pengunci regulatornya, karena ini terbuat dari plastik Ibu ya. Contoh seperti ini, Ibu ada nggak yang di sini punya kebiasaan kalau bunyi bus itu dililit plastik atau karet gelang? Ada. Nah, oh ada yang pakai, ada yang enggak ya. Nah, tidak semuanya, tetapi pasti ada ya. Nah, mohon maaf Ibu. Nah, nyembur gas gitu ya. Nah, keluar kayak asap, kayak uap gitu. Nah, diperhatikan Ibu. Kalau Ibu lilit menggunakan plastik atau karet gelang, resiko yang sering ditimbulkan yang pertama, penguncinya ketika Ibu putar kan pasti keras, betul nggak? Ya. Nah, kalau keras diputar dipaksa karena ini terbuat dari plastik, itu bisa menyebabkan bagian penguncinya patah yang pertama. Yang kedua, tidak patah tetapi dol atau longgar Ibu. Inilah kenapa ketika Ibu baru ganti tabung gas sering sekali regulatornya bunyi bus, karena penguncinya sudah dol atau longgar dan bocor melalui celah-celah plastik yang patah Ibu. Nah, ini sudah sering menyebabkan kebakaran. Bahkan contoh pengalaman di Kediri, Lombok Barat, kemarin saya mengisi acara di sana, ada salah satu dapur rumah warga yang terbakar gara-gara menggunakan lilitan plastik atau karet gelang. Tolong di sini lebih dicermati lagi Bu, supaya di sini tidak ada kasus seperti itu, ya. Nah, dan yang terakhir Ibu, yang keempat, ini juga sering di televisi ditayangkan regulator yang tiba-tiba pecah dan mengeluarkan api karena menggunakan satu, alat penekan, yang kedua menggunakan pemberat. Contoh alat penekan yang kemarin disiarkan di Net TV. Kalau Ibu misalkan tidak sempat lihat, siaran ulangnya di YouTube sudah ada. Silahkan dicek sendiri ya, kalau dikira saya bohong. Regulator yang ada penekanan di atasnya berwarna hitam seperti rem motor itu sudah dilarang oleh pemerintah, bahkan oleh pihak kepolisian. Di berita televisi kemarin ditangkap pemilik pabriknya, dihukum 5 tahun dan pabriknya ditutup, 10.000 regulator disita Ibu. Karena apa? Menyebabkan 15 rumah terbakar tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Tolong di sini lebih teliti kalau ada Ibu yang pakai regulator, penekannya itu ada 2 tipe. Ada yang dijepit seperti rem motor. Yang kedua ada yang diputar dari atas, menekan regulatornya turun. Itu sekarang sudah dilarang digunakan karena sudah menyebabkan banyak kasus rumah kebakaran Ibu. Nah, yang kedua, pemberat. Pemberat di sini sebagai Ibu alat bantu juga untuk menekan supaya regulator Ibu yang dol, biasanya kan pasti terkena gas, terangkat naik, betul nggak? Nah, kalau terangkat naik otomatis kan gas bocor. Biasanya Ibu gunakanlah pemberat yang mudah Ibu temukan di sekitar dapur, yaitu menggunakan cobek bata-batako. Betul apa tidak? Mohon maaf Ibu, penggunaan pemberat di atas regulator itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena ingat Ibu, cobek, batu atau batako yang Ibu gunakan untuk menaruh pemberat di atas regulatornya itu beratnya lebih dari 2 kilo Ibu. Sedangkan tekanan gas tabung 3 kilo, tekanan gas naik ke atas ketika tabung masih penuh itu seberat tekanannya 1 kilogram. Itu tekanan gas saja, belum termasuk cobek yang Ibu pakai. Cobeknya berapa kilo Ibu? 3 kilo bahkan. Otomatis tekanan gas 1 kilo, cobek 3 kilo. Di situ regulator Ibu baca di bagian tengahnya. Semua merek regulator itu pasti ada tulisannya 2 kg ditempel di bagian tengah regulator. Kenapa Mas kok di bagian tengah? Karena bagian tengah inilah yang sering rata-rata pecah saat digunakan untuk memasak. Karena di sini maksimal beban yaitu 2 kg. Tetapi Ibu gunakan cobek yang beratnya malah 3 kg.
gram ibu. Tolong, ini sering menyebabkan regulator tidak kuat menahan tekanan gas dan tekanan cobek dari atas. Lama-kelamaan regulator akan pecah dan menyebabkan api. Tolong di sini diperhatikan. Makanya dari perusahaan SRY yang kita sosialisasikan bukan di Lombok saja ibu ya, tetapi mulai dari Jawa, Bali, dan Lombok. Jadi sudah ada 3 pulau yang kita kerjakan, yang tujuannya kita mengedukasi sekaligus menginfokan kepada ibu-ibu alat yang baik dan benar, bukan menggunakan plastik, karet gelang, karet gerak bekas, ataupun cobek batu ya, tetapi menggunakan silikon ibu seperti ini. Nah, tujuannya apa? Silikon di sini untuk pengganti karet merah. Terkadang ibu pernah kan beli tabung gas tapi kosong, tidak ada karet merahnya. Akhirnya ibu terpaksa gunakan karet merah yang lama. Nah, di sini tolong diperhatikan. Tujuan dibuatkan silikon ini karena sudah terbukti silikon diuji coba direndam di air es selama 24 jam, silikon tetap lentur dan elastis. Tetapi kalau karet mentah direndam pakai air es selama 24 jam langsung berubah menjadi keras atau kaku. Tolong di sini diperhatikan, tidak perlu menggunakan lilitan plastik, karet gelang atau karet merah yang ibu potong setengah. Tidak perlu, cobek tidak perlu, cukup gunakan silikon saja ibu. Diperhatikan. Masukkan silikon ke dalam lubang tabung gasnya seperti ini bu. Tidak perlu menambahkan alat yang lain ya, tidak perlu. Nah, contoh, diperhatikan, kelihatan ibu? Ya, putih silikon, kelihatan ya. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, tinggal ibu masukkan regulator. Tidak perlu menekan ibu. Soalnya biasanya ibu pasang regulator itu sampai ditekan. Setelah ditekan baru diputar penguncinya. Tapi waktu ibu angkat tangannya ternyata regulatornya terangkat naik, bus lagi, biasanya gitu. Karena apa? Penguncinya sudah dol ibu. Nah, makanya jangan pakai lilitan karet gelang atau plastik karena membuat penguncinya dol. Diperhatikan. Di sini tidak perlu saya tekan ibu ya. Saya masukkan silikon saja, tidak ada tambahan lain. Saya masukkan regulator, tinggal diputar bagian penguncinya. Bahkan 1 tangan pun bisa ibu. Perhatikan. Bus apa tidak? Tidak. Aman apa tidak? Aman. Berarti silikon ini terbukti jauh lebih aman apa tidak ibu? Lebih simpel apa tidak? Nah, inilah tujuan dari pabrik SRY mengadakan sosialisasi ini bu. Yang pertama yaitu alat pengamannya namanya silikon, dan ini bisa ibu gunakan berkali-kali maksimal, ingat ibu nggih, selama 1 tahun, bukan untuk digunakan seumur hidup ya. Jadi kalau sudah 1 tahun meskipun masih lentur elastis harus diganti dengan silikon yang baru ibu. Nah, dan cara mencongkel yang baik dan benar saya ajari ibu. Soalnya mohon maaf, ibu-ibu kebiasaan itu seketemunya aja yang di dekat dapur. Ada pisau pakai pisau, ada gunting pakai gunting, paku, nah pakai paku, tusuk sate. Nah, nggak boleh ibu ya. Nah, cara mencongkelnya itu yang pertama yang direkomendasikan menggunakan obeng atau tespen yang kecil seperti ini, bukan menggunakan obeng yang besar ya, yang kecil. Nah, yang kedua, kalau ibu tidak punya obeng atau tespen, gunakanlah garpu. Punya garpu ibu? Tapi garpunya yang rata, bukan garpu yang lancip ya. Nah, dan mencongkelnya tolong diperhatikan cara mencongkelnya. Soalnya sering saya lihat ibu-ibu itu mencongkelnya dari tengah lubangnya seperti ini biasanya. Nah, dari samping ibu ya. Nah, dari sampingnya, jadi dipentok, ditusuk ke besinya. Nah, baru kalau sudah masukkan, baru dicongkel ibu, tarik seperti ini ya. Kalau seperti ini silikonnya bisa ibu gunakan selama 1 tahun, tidak akan robek. Makanya jangan pernah menggunakan benda tajam ibu. Nah, oke, di sini saya pasang kembali. Nah, saya lanjutkan ibu, kendala yang berikutnya yang sering ibu temukan, kecuali ibu ya, selain kesulitan memasang regulator, kalau di sini sudah aman, biasanya kan ibu nyalakan kompor, betul nggak? Tetapi ketika ibu baru beli tabung gas atau regulator baru ibu pasang, kendala yang sering ibu temukan, kompornya itu susah dinyalakan. Nah, contoh seperti ini bu, kan ini baru saya pasang ya regulator, pasti seperti ini kendala yang sering ibu temukan. Ya, kalau susah menyala seperti ini, ibu-ibu biasanya punya inisiatif. Yang pertama, ada yang dipukul-pukul regulatornya. Yang kedua, selangnya digoyang-goyang.
Yang ketiga, tabung gasnya digoyang-goyang. Yang keempat, dipancing pakai korek api. Betul apa ya? Nah, tolong diperhatikan ibu. Memancing menggunakan korek api sudah banyak korbannya yang lengannya terbakar. Jangan sampai ibu juga terjadi, ya. Itu bahaya ibu, tidak boleh, ya. Nah, saya ajari caranya yang baik dan benar. Ibu perhatikan, insya Allah bermanfaat. Tidak perlu saya pukul regulator, goyang selang, goyang tabung, ya. Perhatikan caranya seperti ibu menyalakan kompor, ya. Kan pasti ibu tekan dulu, betul nggak? Nah, ditekan, terus diputer, ibu mau ngemut kompor, bukan diemut ibu ya. Nah, ditekan, diputer, ditahan, ya, ditahan dulu seperti ini bu. Ditekan, diputer, ditahan setengah. Dengarkan dulu. Nah, kalau sudah ada gas yang keluar, kan gas otomatis sudah terpancing. Ditahan dulu selama 5 detik. Kalau 5 menit kelamaan gitu ya. Nah, kalau 5 menit ibu Nasi mohon maaf, gasnya habis ya. Nah, setelah 5 detik dimatikan dulu ibu. Kenapa kok nggak dinyalakan langsung mas? Tujuannya supaya gas yang terpancing keluar tertahan dulu pada kompornya. Baru ibu ulangi sekali lagi. Tahap yang kedua, diperhatikan, ditekan lagi, diputar lagi, ditahan lagi selama 5 detik. Setelah 5 detik dicetrek ibu. Nyala apa tidak? Nyala. Perlu nggak ibu saya pukul regulator? Goyang selang? Goyang tabung? Pancing korek? Kompornya juga ibu. Ini biasa goyang. Ya kan yang konsider kompor. Nggak perlu ibu nggih. Nah, di sini bu, kalau sudah ada nyala api, sudah ada aliran gas, kebanyakan ibu-ibu malam hari yang penting kompor mati, tidak ada api, pasti kebanyakan sudah merasa aman. Padahal mohon maaf, dulu kalau ibu ingat ya, ibu ingat-ingat kembali, dulu pernah diberikan himbauan, yaitu setiap malam hari atau sebelum pergi jauh, tolong wajib melepas regulator ibu. Tetapi mohon maaf, hampir 98% warga yang saya temui tidak ada yang melepas regulator. Apakah di sini ada? Semua. Berarti 100% di sini tidak ada yang melepas regulator ketika malam hari. Kenapa? Apakah sudah aman? Kadang itu cuma tabung ya nanti. Nanti nggak ada yang masangin. Nggak ada yang masangin. Besok paginya mas, bapaknya kerja nggak ada yang masang. Banyak sekali alasannya. Kalau sudah dikasih silikon, ibu tidak kesulitan memasang regulator. Apakah ibu mau lakukan? Lakukan iya. Iyanya berapa hari bu? Insya Allah terus. Insya Allahnya berapa lama ibu? Nah, biasanya ibu-ibu itu suka lupa. Apalagi kalau seharian sudah capek masak, ngurusin anak, ngurusin suami, malam hari udah capek, pokoknya tidur, betul nggak? Nah, mohon maaf ibu, saya jelaskan. Kenapa himbauannya dulu, lepaslah regulator ketika malam hari. Dan yang kedua, rawatlah selangnya menggunakan air panas. Nah, betul sekali Bapak, air hangat. Kenapa kok harus air hangat, bukan air biasa atau air sabun biasa, Mas? Nah, perhatikan Ibu. Selang gas di sini terbuat dari apa, Ibu? Karet. Karet kalau terkena gas dingin seperti es, lama-kelamaan tadi bisa apa? Keras, kaku, retak atau pecah ibu. Makanya dulu ibu diberi himbauan, rawatlah atau basuhlah selangnya menggunakan air hangat. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya selang ibu bersih. Yang kedua, supaya selang ibu yang sudah keras dan kaku terbasuh oleh air hangat, selangnya akan kembali lentur lagi ibu. Tujuannya di situ. Tetapi dilakukan apa tidak? Tidak pernah. Kenapa? Satu ibu, iya jujur. Kenapa? Ribet.
Ibu-ibu itu nggak mau ribet intinya, betul nggak? Maunya pokoknya yang simple, yang instan, yang aman, udah pokoknya gitu. Nah, di sini Bu saya jelaskan. Contoh Ibu ya, ibaratkan saja ini. Ibaratkan sekarang ini malam hari, ya. Ibu di rumah, yang penting kan kompor mati, nggak ada api, merasa aman. Nah, atau Ibu repot ada undangan acara keluarga di luar kota, otomatis kan rumah kosong, semua pintu dikunci. Malam hari sama, semua pintu dikunci. Ibu pernah lihat nggak di televisi kasus rumah yang meledak gara-gara kompor gas? Pernah, bahkan sering ya, hampir setiap hari. Kenapa rumah kok bisa meledak gara-gara kompor gas Ibu? Ibu tahu nggak penyebabnya? Jalan listrik. Hah? Belum cabut ada gas yang lampu. Nah, Bu, hampir benar Ibu ya. Nah, di sini saya jelaskan Ibu. Kenapa regulator harus dilepas? Karena ingat Ibu, selama ini kebanyakan ibu-ibu itu mengira atau bapak biasanya itu mengira tabung gasnya meledak, rumahnya hancur. Sebetulnya tidak. Tabung gas itu tidak pernah meledak dan tidak bisa meledak. Terus yang meledak apa Mas? Kok sampai rumahnya bisa hancur? Karena ingat, yang pertama, Ibu tidak melepas regulator. Yang kedua, selang tidak pernah Ibu bersihkan. Selang tersebut kotor karena Ibu memasak, mohon maaf, setiap hari Ibu masak kan pasti ada minyak yang tumpah, buah sayur tumpah, nggak pernah dibersihkan. Akhirnya apa? Memancing tikus untuk menggigit karena adanya bau amis, bau masakan. Kalau selangnya Ibu digigit tikus, mohon maaf, ibaratkan ini malam hari, Ibu tidur di kamar, pintu dikunci. Nah, malam hari kompornya di dapur karena sepi, semua sudah tertidur, tikus keluar di sekitaran dapur menggigit selangnya. Selang Ibu digigit tikus, ibaratkan saya tikusnya, ya. Nah, di sini digigit tikus, inilah yang terjadi Ibu. Bocor apa tidak? Kalau saya tutup, bocor apa tidak Ibu? Tidak. Selama ini Ibu mengira saya tutup, ibaratkan kompor Ibu matikan, pasti merasa aman karena tidak ada api. Tetapi mohon maaf, gas Ibu itu wujudnya uap Ibu. Perhatikan, kelihatan atau tidak? Kelihatan. Uap ya. Nah, dan uap kalau malam hari dengan kondisi ruangan yang tertutup, karena malam hari mohon maaf itu kan dingin Ibu ya. Uap tersebut akan mudah sekali berubah menjadi embun. Nah, kalau sudah mengembun akan menempel pada dinding, plafon, lampu, dan kabel. Ibu pergi jauh atau malam hari, pasti ada sisa satu lampu yang dinyalakan. Otomatis berarti ada arus listrik. Inilah yang menyebabkan embun tersebut menempel pada lampu atau kabel. Ada arus listrik karena lampunya menyala. Disitulah mengakibatkan terjadinya hubungan arus pendek listrik sehingga terjadilah konsleting listrik, ada percikan api. Karena gas sudah menggumpal di semua ruangan, tertutup. Yang terjadi bukan kebakaran tetapi ledakan Ibu. Makanya rumahnya memang hancur. Tetapi satu hal, Ibu pernah lihat tabung gasnya hancur berkeping-keping? Tidak ada. Tabung gasnya masih utuh, hanya warnanya berubah menjadi hitam atau gosong Ibu. Nah, makanya di sini perbedaannya, perbandingannya saya praktekkan Ibu. Kalau tidak dilepas, bocor. Tetapi kalau Ibu lepas, bocor apa tidak? Tidak. Berarti himbauan melepas regulator malam hari demi keamanan Ibu atau bukan? Demi keselamatan Ibu atau bukan? Iya. Dilakukan apa tidak Ibu? Insya Allah. Tapi banyak lupanya.